Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abi Fadilah, NPM 22130059. Di sini saya akan menampilkan bakat, yaitu mengajar dengan metode ceramah atau pidato. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang landasan bimbingan dan konseling. Landasan dalam bimbingan konseling pada hakikatnya merupakan dasar pijakan dan kacamata bagi konselor dalam melaksanakan dan mengembangkan layanan bimbingan dan konseling. Ada 7 landasan yang digunakan sebagai pengembang layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama, landasan filosofi. Filosofis berasal dari bahasa Yunani yaitu philos, yang berarti cinta, dan sophos berarti bijaksana. Jadi, filosofis berarti kecintaan terhadap kebijaksanaan. Sedangkan menurut Kamus Webster New Universal, filsafat merupakan pemikiran yang sedalam-dalamnya, seluas-luasnya, setinggi-tingginya, selengkap-lengkapnya, serta setuntas-tuntasnya tentang suatu masalah. Jadi, landasan filosofis merupakan landasan yang dapat memberikan arahan dan pemahaman khususnya bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan dan konseling yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara logis, etis, dan estetis. Yang kedua, landasan religius. Landasan religius untuk BK seharusnya memposisikan klien sebagai makhluk Tuhan. Konselor juga wajib menetapkan profesi sebagai medan amal beribadah. Landasan religius tidak tentang memerintahkan konselor atau guru BK seperti tokoh agama. Konselor justru harus memprioritaskan pada teladan perilaku religius, bukan memerintah. Jadi dalam hal ini, kita sebagai seorang konselor haruslah seorang yang religius, karena kita dituntut untuk dapat memberikan contoh-contoh perilaku yang religius. Yang ketiga, landasan psikologi. Konselor wajib tahu bahwa individu mempunyai perkembangan yang berbeda. Hal ini karena masing-masing individu punya bakat dan kecerdasan yang bervariasi. Individu juga punya kebutuhan psikis yang berbeda, karena setiap individu mempunyai latar belakang masalah atas atau pengalaman psikis yang tidak sama. Oleh karena itu, seorang konselor wajib paham tentang teori psikologi. Yang keempat, landasan sosial dan budaya. Konselor harus peka terhadap adat dan kebudayaan yang sangat sensitif dan dijunjung masyarakat tertentu. Guru konselor yang bekerja pada lembaga pendidikan multikultural misalnya harus paham tentang landasan sosial, paham bahwa masing-masing individu pasti memiliki fanatisme. Yang kelima, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Layanan bimbingan dan konseling merupakan kegiatan profesional yang memiliki dasar keilmuan, baik menyangkut teori maupun prakteknya. Pengetahuan bimbingan dan konseling disusun secara logis dan sistematis dengan menggunakan berbagai metode seperti pengamatan, wawancara, analisis, prosedur, tes, dan analisis. Yang keenam, landasan pedagosis. Landasan pedagosis tujuannya adalah untuk mendukung keberhasilan tujuan pendidikan dengan prioritas pada long life education dan education for all. Guru bimbingan konseling harus memprioritaskan klien tentang apa yang harus digunakan untuk dikembangkan seumur hidup. Layanan bimbingan konseling juga tidak bisa dilepaskan dari sektor pendidikan, sekaligus ada bentuk upaya mendidik. Yang ketujuh, landasan yuridis. Semua hal yang berhubungan dengan bimbingan dan konseling sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Nomor 111 Tahun 2014, berhubungan dengan BK pada jenjang pendidikan dasar sampai menengah.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa konseling merupakan salah satu bentuk kegiatan pendidikan dan proses bimbingan. Konseling gimana sih? Jadi, dapat disimpulkan bahwa konseling merupakan salah satu bentuk kegiatan pendidikan dan proses bimbingan. Konseling merupakan proses pendidikan yang menekankan pada kegiatan belajar mengajar dan ciri-ciri normatif. Bimbingan dan konseling memerlukan sejumlah landasan, yaitu landasan filosofi, landasan filosofis, landasan religius, landasan psikologi, landasan sosial budaya, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi, landasan pedagogis, dan landasan yuridis.